Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bapak di tengah-tengah kesibukan Panjenengan sebagai kepala sekolah masih mau menerima saya. Perkenalkan saya Yani Kikis Alin dari SMP 12. Kebetulan ini sebagai pemenuhan tugas di Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, gitu. Untuk yang pertama, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama penting, sama-sama mengandung nilai kebajikan, sehingga di dalam pengambilan keputusan itu sempat ada dilema begitu Bapak. Seperti itu. Ya, jadi memang selaku manajer itu harus berani mengambil keputusan. Cuman pengalaman saya pribadi, keputusan itu selalu kita ambil secara musyawarah atau bersama-sama dengan teman-teman, karena menurut saya lembaga ini milik kita bersama. Sehingga apabila ada sesuatu yang kita putuskan, itu bukan keputusan kepala sekolah, tapi keputusan kita bersama. Misalnya kita mau kemana, ke utara, mungkin konsepnya bisa dari siapapun, tetapi keputusan itu harus bersama-sama. Sehingga kalau misalnya itu berhasil, ya keberhasilan bersama. Kalau gagal, ya kegagalan kita bersama. Begitu pula kalau akan memutuskan yang mungkin sama-sama baiknya. Bagaimanapun kita harus mengambil keputusan. Nah, maka yaitu tadi kita ajak teman-teman untuk mengambil keputusan bersama-sama, sehingga nanti tidak ada, oh ini keputusannya kepala sekolah, oh enggak bisa, ya keputusan kita bersama. Dengan demikian maka menurut saya sih, kalau teman-teman itu, jangankan teman-teman ya, termasuk wali murid aja, kalau kita ajak ngomong gitu, maka saya melihat dia merasakan punya sekolah ini, memiliki, punya apa, bahasa Inggrisnya apa, perasaan ikut memiliki. Belonging. Ya, jadi seperti itu. Kalau enggak nanti, bawa apa jari kepala sekolah. Lah ini kalau sudah apa jari kepala sekolah, akhirnya teman-teman a priori nek gagal diguyu-guyu, syukur kon. Nah itu. Tapi kalau ya memang keputusan bersama, meskipun itu tadi awalnya memang sama-sama baiknya atau sama-sama bagusnya, tapi kalau sudah kita pilih keputusan yang A, ya itu tadi, ya resikonya kita jalani bersama. Jalan bersama. Ya. Jadi dengan pengambilan keputusan secara bersama-sama tadi, karena memang sekolah ini milik kita bersama ya Pak, sehingga keputusan yang diambil adalah sudah merupakan keputusan bersama, sehingga sukses bersama. Jika memang ada kegagalan, berarti kegagalan bersama yang harus kita perbaiki bersama-sama. Sehingga termasuk bukan hanya guru, sampai tadi Bapak menyampaikan wali murid pun merasa memiliki belongingnya keluar dengan, karena keputusan tidak mutlak dari pimpinan sekolah. Seperti itu nih Bapak. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Bapak? Ya, kalau menurut saya efektif itu kan tujuannya tercapai, ya, efektif tujuannya tercapai. Supaya tujuannya tercapai, maka ya harus dipahamkan. Jadi misalnya mau memutuskan A, harus paham latar belakangnya apa, terus nanti bagaimana dan mau kemana, itu harus disampaikan. Supaya apa?
supaya keputusannya tadi efektif. Kalau enggak nanti ya itu tadi, iki mau keputusan apa ya iki? Gak ngerti aku. Akhirnya dia menarik diri, bah mbuh jare. Nah, itu yang paling kita jaga supaya tidak terjadi. Makanya sebelum kalau dalam tanda petik paling tidak suka ya itu tadi wis diputusno tapi sik ngrundel. Nah, itu kalau ada kejadian begitu berarti kan Kurang pemahaman kurang gitu, paham Pak. di depannya. Ya kita ulang lagi. Makanya mungkin perlu dirapatkan lagi sampai nggak ada yang grundel gitu. Jadi mungkin juga pada waktu ngambil keputusan itu mungkin dia nggak ada di forum. Ya sehingga ketika dapat cerita dari temannya, mungkin temannya juga Sebagian ya gitu. Nah, jadi supaya efektif memang harus di ini apa cara Jawane apa dijlentrekke ya Kalau bahasa sekarang di breakdown. Ya, di breakdown ya. Supaya benar-benar pemahaman itu Ya, timbul dari semuanya gitu, ya, ya. Pak. Supaya nanti dalam mengambil keputusan itu apa namanya tadi itu efektif Efektif tadi ya. nggih. Dengan pemahaman yang sama nggih berjalannya bersama. Baik Bapak, berikutnya hal-hal apa yang selama ini yang Bapak selama menjalankan tugas nggih menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya. Kalau menurut saya itu semua harus diawali dengan apa namanya? Kalau saya singkat itu PKKI ya. PKKI itu persatuan, kemudian kekeluargaan, kemudian kerjasama, dan yang terakhir itu ikhlas. Jadi ketika kita itu di lembaga ini, maka kita harus menyadari bahwa kita ini enggak sama. Ono sing kuru, ono sing lemu, ono sing tuwek, ono sing enom, ono sing sugih, ono sing melarat. Ada yang pinter IT, ono sing enggak, dan macam-macam. Jadi dengan berbagai macam kondisi itu kita harus tetap bersatu. Termasuk mungkin dari sukunya, dari bahasanya, macam-macam. Itu kalau saya namakan persatuan. Kalau filosofinya ya seperti sapu lidi lah. Bagaimana kalau enggak bersatu ya. Kemudian K, yaitu kekeluargaan. Jadi keluarga itu kan kalau kita ibarat suami istri, kalau kita tahu kekurangan pasangan, itu kan didiskusikan dengan pasangannya. Misalnya dengan istri, Bu, sampean itu apa enggak begini-begini, sehingga ada dialog di situ. Tapi kalau kita itu enggak merasa itu keluarga, maka kita curhat ke orang lain. Nah, akhirnya kecantol kan jadi selingkuh misalnya. Ya, jadi misalnya yang sering itu kan suami istri enggak harmonis, sing istrinya curhat ke orang lain, sing suaminya curhat ke orang lain. Nah, itu berarti kekeluargaannya belum tumbuh, termasuk rasa kasih sayang dan sebagainya lah, indikator-indikator kekeluargaan. Termasuk komunikasi gitu Bapak? Ya, termasuk bagaimana kita sebagai pimpinan dengan Bapak Ibu guru, dengan karyawan, itu juga harus dengan kekeluargaan itu. Kalau enggak ya dadi raja, tuting-tuting kono enggak keluarga lagi ya. Nah, kemudian kerjasama. Jadi kita bagaimana di lembaga ini bisa kolaborasi antara guru dengan kebersihan dan seterusnya. Nah, yang paling ujungnya ini yang ikhlas itu. Kenapa ikhlas itu kita jadikan salah satu indikator di dalam kita berorganisasi? Karena ketika kita itu ikhlas itu dalam bahasa agama itu kan lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala itu apa yang kita lakukan sekecil apapun perbuatan baik itu karena Allah. Ya dengan minum aja.
minum es degan apa es gotir ya sampean minum. Itu kalau nggak ada Allah maka hanya dapat seger jenengan. Tapi kalau ada Allahnya di situ maka dapat pahala. Makanya sebelum minum itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Mau mandi Bismillahirrahmanirrahim. Mau bekerja itu kan salah satu pemantik kepada diri kita supaya kita itu ikhlas kan. Bahwa kita itu bekerja bukan karena kepala sekolah, bukan karena Pak Wali Kota, bukan karena Pak Kadis ya, tapi karena Allah SWT. Dengan demikian ikhlas itu harus kita raih. Ngomongnya gampang tapi prakteknya angel. Jangankan saya pernah dapat sedikit ilmu ya. Kita jam 2 itu bangun, nggak ono sing ngeru. Mungkin istrinya pas mungkin dharma wisata ya. Biasanya kan ada tuh guru-guru itu sing lunga bojone gak melok ya. Nggih, dharma wanita. Ya, dharma wanita. Misalnya suaminya bangun jam 2. Kemudian sholat tahajud. Gak ono sing ngeru to. Nggih. Apakah ikhlas? Belum tentu. Karena ikhlas itu kan letaknya di hati. Kenapa? Katanya ustadznya yang ngaji ya. Ketika dia tuh sholat, itu setan berhasil untuk menggoda keikhlasannya dia dengan kesombongannya. Pokoknya untuk omah iki aku sing bagus iki. Oh, aku saiki sholat tahajud. Nah, ya memuji dirinya sendiri. Itu tanpa terasa kita keikhlasannya sudah dikasih. Tadinya bangun tidur karena Allah, terus ambil wudhu, wis karena bojone gak ono ya kan. Tadinya sudah ikhlas tapi di tengah jalan digoda itu. Nah itu. Jadi memang betul katanya ustadz-ustadz ikhlas itu gampang ngomongnya tapi abot. Susah penerapannya. Tapi kita kan harus berupaya untuk mencapai itu. Dengan PKK itu kita berharap yaitu tadi kalau dari dari dunianya itu kita tetap bangun kekeluargaannya, dari sisi dunia dan akhirat kita praktekkan keikhlasannya tadi. Ya, jadi dengan PKKI tadi, persatuan, kekeluargaan, kerjasama dan ikhlas, tantangan apapun ya Bapak, bisa disingkirkan dengan itu tadi. Terutama dengan pentolan yang terakhir itu yang luar biasa Pak, ikhlas. Kelihatannya itu tadi gampang ngomongnya tapi paling susah penerapannya. Berikutnya Bapak, adakah seseorang atau support system yang selama ini jadi mempermudah di dalam Bapak menjalankan atau mengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya, jadi menurut pengalaman saya, support system itu ada di data ya, data yang lebih lengkap, sehingga kita mengambil langkah-langkah penyelesaiannya itu paling tidak mempunyai data awal yang sudah lebih sempurna. Karena kalau enggak nanti kita bisa salah ngambil keputusan. Misalnya ada guru yang mungkin kinerjanya kurang bagus ya. Nah, kemudian kita nggak cari datanya dulu. Kita langsung sampean wancane males wis jange pensiun ngene. Nah, ya. Maka apa yang terjadi? Terjadi di situ keretakan emosional. Tapi kalau sebelumnya itu kita punya data, ternyata misalnya guru ini punya putra atau putri yang masih kecil, sing nggodha loro-loron misalnya seperti itu. Sehingga pendekatannya berbeda kalau kita nggak punya data. Pokoknya guru itu telat, coba ini ya misalnya begitu. Jadi support system itu yang mendukung keputusan-keputusan kita diawali dengan data yang sempurna Pak, lengkap
Kemudian setelah itu juga kita dibantu oleh tim yang memang sesuai bidangnya, ada kurikulum, ada sarpras, ada humas dan kesiswaan. Nah, dengan dibantu dengan support system ini akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan-keputusan yang membawa kemajuan sekolah kita. Dari semua hal Bapak yang sudah panjenengan sampaikan tadi, barangkali Bapak bisa menyampaikan supaya menjadi pembelajaran yang bermakna juga buat saya. Pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari keputusan-keputusan yang pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika ini? Terkait dengan apa? Dilema etika. Dilema etika ini kan seperti yang dari awal tadi. Jadi ada dua, misalkan perencanaan gitu Bapak. Satu, kemungkinan Bapak diutus dinas untuk tugas workshop keluar kota, misalkan seperti itu. Sementara di sekolah harus ada pendampingan untuk guru-guru atau waka-waka di dalam pengambilan keputusan. Itu kan dua hal yang sama-sama benar, sama-sama baik, tapi kita terjadi dilema karena Bapak dalam satu waktu yang sama harus satu pergi ke dinas atau satu tetap mendampingi para waka atau guru yang butuh untuk pengambilan keputusan Bapak. Seperti itu, ya. Itu namanya dilema etika. Kalau di era sekarang itu kan itu lebih mudah. Okay. Karena kalau ilmu yang saya dapat, yang disebut manajer itu apa sih? Seseorang yang memimpin gitu Bapak? Bukan. Jadi manajer itu dia yang sudah membagi habis tugasnya. Jadi kalau ada kepala sekolah yang kuwabe digarap dhewe, berarti belum manajer yang baik. Nah, jadi masalah iki iko. Nah, itu jadi. Makanya guyonannya kan gini, tugasnya kepala sekolah itu rapat itu. Karena ditinggal seminggu 2 minggu sudah jalan, harus sudah jalan. Nah, itu berarti manajernya baik. Kalau enggak nanti kepala sekolah gak melebu, bingung iki diapakno karena enggak ada yang mengambil keputusan. Nah, apalagi sekarang ada di era IT ada handphone. Yeah. Maka para yang kita beri wewenang tadi paling tidak komunikasi dulu. Pak, ini ada gini-gini gimana nih? Kalau begini, oh ya oke. Kita kan sudah meskipun kita tidak di satu tempat ini, kita bisa ngambil keputusan juga. Gitu. Jadi yang memang kita harus hadir, yang tidak bisa ditinggalkan ya harus hadir. Tapi di saat kita di tempat yang berbeda itu kita bisa ngambil keputusan gitu. Dengan adanya tim yang solid tadi ya Pak, dengan komunikasi bantuan dari IT juga yang sekarang handphone sudah gampang. Baik Bapak, terima kasih sekali pembelajaran bermakna yang telah di-share, telah dibagi kepada saya. Jadi dalam hal ini saya tidak hanya mendapatkan ketuntasan dalam tugas di pendidikan calon guru penggerak, tapi ilmu-ilmu pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang telah Bapak paparkan sangat bermakna buat saya, sehingga saya pasti bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah saya terima. Terima kasih sekali lagi Bapak atas waktunya. Mohon maaf juga sekali lagi telah mengganggu waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.